Puji Tuhan. Saya percaya kita semua mengakui bahwa ya, He is so good to us ya. Itu dulu yang harus kita imani, bahwa Tuhan itu berkuasa, Dia sungguh baik dalam hidup saya dan saudara. Pengalaman yang kita lalui adalah pengalaman di dalam kebaikan Tuhan. Baru saja kita di Brisbane melewati masa lockdown selama 4 hari. Ya. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di bangsa, kita ada di negara, kita ada di kota, dengan pemerintah yang begitu care dengan penduduknya. Kita diberkati ada di tanah, di negeri ini. Maka sesungguhnya kita harus terus membangun mentalitas sebagai warga negara yang mau bersyukur, ya, berdoa untuk bangsa ini. Bencana sosial ini belum selesai, secara global masih berjuang keras. Kita melihat di banyak tempat, termasuk di Indonesia, pemerintah sedang berusaha keras untuk menanggulangi bencana sosial ini supaya paling tidak ada proses yang bisa menolong banyak orang, ya. Tapi suasana ini secara global masih seolah-olah masih mengintimidasi kehidupan manusia di zaman ini. Tapi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu mendapat perhatian dari Tuhan. Itu yang harus kita jaga. Mari saudara, hari ini saya akan sedikit bicara tentang the bronze serpent atau ular tembaga, yang kalau saudara bisa mengikuti pembacaan itu secara penuh nanti di kitab Bilangan pasal 21. Tapi saya ingin kita mengawali dengan sebuah pembacaan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-15. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 39. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, kisah ini adalah kisah tentang detik-detik kematian Yesus. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat bicara sedikit tentang hal ini. Tapi saya ingin supaya kita melihat kembali, Alkitab katakan, seorang kepala pasukan Romawi yang bertanggung jawab dalam penyaliban Yesus saat itu. Dia yang memerintahkan untuk Yesus dipaku, untuk Yesus dicambuk. Bahkan mungkin saja dia sempat memukul Yesus. Dia sempat menancapkan paku-paku di tangan dan kaki Yesus. Kita kalau hadir pada hari itu, kita melihat langsung, kita akan marah banget sama orang ini. Dia benar-benar ada di kehidupan yang oposit dengan kehidupan kebenaran dari konteks kehidupan iman. Dan dia ada sampai ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir sebagai manusia. Yang menarik saudara, Alkitab katakan, kepala pasukan ini berdiri berhadapan dengan dia. Ia melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat matinya Yesus. Dan waktu dia melihat cara matinya, pada waktu dia melihat Yesus mati, tiba-tiba saudaraku yang kasih, Alkitab katakan ada sebuah perubahan yang sangat ekstrim di hidupnya, sehingga ada pengakuan dari dirinya. Yang tadinya dia adalah seorang kepala pasukan yang saya ceritakan tadi, kita akan marah banget kalau kita ada di situ dan kita lihat dia. Tapi tiba-tiba ada perubahan yang sangat ekstrim.
tiba-tiba ada pengakuan darinya dan dia berkata, sungguh orang yang tadinya saya sempat paku kakinya, tangannya, saya sempat cambuk badannya. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Garis besarnya adalah dengan melihat Yesus, dengan memandang kepada Yesus, itu memberikan perubahan, itu telah membentuk kehidupan yang keras menjadi lembut, itu membentuk kehidupan bahkan dari kematian kepada kehidupan. Saya berhenti di situ, nanti kita akan kembali lagi pada kisah ini. Kita langsung lompat pada kisah The Bronze Serpent. Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang keempat. Saudara ikuti dengan baik pembacaan ini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripadamu. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, di dalam perjalanan bangsa Israel, sejak mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Alkitab, ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang mereka alami. Dan perjalanan di dalam makna teologisnya, perjalanan orang Israel sejak keluar Mesir sampai tanah Kanaan, itu selalu digambarkan sebagai sebuah proses perjalanan atau pertumbuhan iman. Tentu dengan segala dinamikanya. Di sekian banyak pengalaman yang dimiliki oleh bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, salah satunya ada peristiwa ini. Waktu mereka baru keluar dari Mesir, mereka telah melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara mereka. Bagaimana mereka melihat tiang awan dan tiang api yang setiap hari menuntun mereka. Bahkan setiap pagi mereka terima dengan cuma-cuma makanan dari sorga, mana dari sorga, setiap hari. Bahkan Tuhan dengan sengaja perintahkan burung puyuh untuk datang hanya untuk ditangkapi oleh orang Israel. Sehingga mereka makan sampai nek malah. Tapi ada saja di dalam kehidupan bangsa Israel, lalu kemudian sampai pada peristiwa ini. Perjalanan ini memakan waktu 40 tahun. 40 tahun. Lalu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat, karena perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu lama. Lalu kemudian Alkitab berkata, but when the people got impatient because it was a long route. Karena perjalanan yang
panjang, mereka mulai tidak sabar. Mereka mulai kehilangan kesetiaan. Mereka mulai mengukur perjalanan itu dari kacamata pikiran baik mereka, dari kacamata kebenaran mereka. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan pada awal tadi, bahwa hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan persoalan global yang kemudian ada banyak orang yang kemudian bertanya, Tuhan, di manakah mujizat-Mu sehingga Engkau membiarkan orang-orang begitu banyak mati, begitu banyak terlantar, bahkan mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Ada banyak situasi di dalam perjalanan fakta hidup kita yang potensial membuat kita kehilangan kesabaran. Dan itu bukan tentang saya kepada Anda, Anda kepada saya, tetapi manusia kepada Tuhan. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita lihat dulu ayat yang ke-7. Akhirnya orang Israel sampai pada sebuah pengakuan. Ayat 7 dikatakan, kemudian bangsa itu mendapati Musa dan berkata, kami telah berdosa. Kami telah berdosa, kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Mereka minta kepada Musa. Mereka datang kepada Musa, Musa kami sudah berdosa. Ada proses awalnya kita lihat. Kami telah berkata-kata melawan Tuhan. Mereka minta Musa berdoalah kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong. Apa sebenarnya dosa dari bangsa Israel saat itu? Kalau kita lihat di dalam ayat 4, ayat 4 dan ayat yang ke-7, dikatakan karena jauhnya, karena panjangnya, karena lamanya, perjalanan itu mereka mulai tidak sabar. Akarnya di situ. Mereka mulai tidak sabar. Lalu itu seperti benih yang disemai dan bertumbuh. Lalu dikatakan, mereka mulai berkata kepada Musa, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir sehingga kami mati di padang gurun. Sudah bisa baca itu di screen saudara. Dan mereka katakan, di sini tidak ada roti, tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. Karena nggak sabar, itu menjadi benih, itu disemai, itu disirami. Lalu komplain kepada Musa, Musa, untuk apa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Ini menjadi hal penting untuk saudara perhatikan. Apakah kami harus mati di sini? Di sini nggak ada air, nggak ada minum, nggak ada roti. Dan kami sudah muak dengan makanan mana setiap hari. Nggak ada rasanya. Saudara, kita lihat bangsa Israel yang mulai membandingkan kehidupan mereka saat itu dengan waktu mereka hidup di Mesir. Mulai membandingkan. Mereka mulai melihat ke belakang. Mereka mulai melihat masa lalu mereka. Mereka mulai mungkin membanggakan masa lalu mereka. Mereka mulai mengingat masa-masa indah di Mesir. Dan saudaraku yang kekasih, bagi Tuhan itu serius. Ingat, bagi Tuhan itu serius. Sehingga ayat yang ke-6, karena mereka komplain, ayat yang ke-6. Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Karena mereka ingat ke Mesir. Mereka ingat masa-masa indah di Mesir.
Maka Tuhan kirim, Alkitab menyuruh ular-ular tedung datang di antara mereka, dan ular-ular itu memagut mereka. Banyak di antara mereka yang mati. Dan karena itulah kemudian mereka minta tolong kepada Musa. Perhatikan baik. Keinginan mereka terhadap Mesir, pikiran mereka tentang Mesir, itu menjadi celah untuk kuasa dan kekuatan Mesir. Mesir bisa bicara tentang dunia, Mesir bisa bicara tentang dosa, untuk masuk di dalam diri mereka. Mereka memberi ruang untuk Mesir ada di dalam pikiran mereka. Mereka memberi ruang untuk Mesir ada di dalam emosi mereka. Sehingga kita katakan banyak di antara mereka yang mati. Lalu apa yang ada di Mesir sebenarnya? Kenapa harus ular yang datang memagut mereka? Saudara, kalau saudara lihat mahkota dari Firaun, ya, itu bisa ditampilkan. Mahkota Firaun itu di depannya ada lambang ular kobra, ular, ya. Lambang pada mahkota Firaun itu pas di depan. Orang Mesir memiliki kurang lebih 112 sampai 116 dewa yang mereka sembah. Dan salah satu yang mereka sembah adalah ular. Karena ular dianggap memiliki simbol kekuatan. Simbol kekuatan. Memiliki kuasa. Dan Mesir di dalam pemerintahan Firaun ada di dalam kuasa kekuatan dari penyembahan kepada ular ini. Sehingga atmosfer yang ada di dalam Mesir itu sendiri adalah kuasa penyembahan berhala kepada kekuatan ini. Pada waktu orang Israel datang kepada Musa, mereka katakan, "Untuk apa engkau membawa kami keluar dari Mesir?" Itu sama artinya mereka berkata kepada Musa, kami lebih menginginkan suasana di Mesir, kami lebih menginginkan atmosfer Mesir. Kami lebih menginginkan kekuatan yang ada di Mesir. Kami lebih menginginkan Firaun dengan segala kekuatannya. Untuk apa kami harus mati di padang gurun? Padahal setiap hari mereka lihat tiang awan, tiang api yang menuntun mereka. Setiap hari mereka makan mana. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Tapi mereka mulai kehilangan sensitivitas rohani terhadap berkat Tuhan yang mereka alami setiap hari. Sekali lagi, mereka mulai kehilangan rasa terhadap kehadiran Tuhan di hidup mereka setiap hari. Pikiran ini mulai tertarik kepada dunia, tertarik kepada Mesir dengan segala kekuatan kuasanya. Dan itu menjadi ruang untuk kemudian justru mereka tidak mendapatkan pertolongan tapi kematian. Perhatikan, kita baca terus. Kita lompat Kejadian pasal yang ketiga 13. Kejadian di dalam kitab Kejadian kejatuhan manusia, Alkitab katakan ular adalah binatang yang paling cerdik. Lalu di ayat yang ke-13 dikatakan pada waktu Tuhan bertanya kepada perempuan, apakah yang telah engkau perbuat ini? Manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan datang kepada mereka, Adam, kenapa engkau lakukan itu? Adam bilang, bukan saya, tapi perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang mempengaruhi saya. Tuhan datang kepada Hawa dan bertanya, Hawa, perempuan, apa yang kau lakukan? Hawa jawab apa? Bukan aku. Tetapi ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan.
Sejak saat itu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, mereka mati secara rohani. Dosa, sehingga mulai saat itu kita mewarisi dosa turunan. Manusia mewarisi dosa itu. Pada kitab Kejadian pasal 3, ular di situ bicara tentang iblis yang memperdaya, menipu, memanipulasi. Iblis awalnya katakan, oh sama sekali ini untuk kebaikan kamu justru. Iblis memperdaya dengan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Tapi akhirnya justru yang mereka dapatkan kematian. Alkitab katakan, iblis itu bapa segala orang penipu, segala penipu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu Israel mengingat tentang Mesir, kuasa, atmosfer, kekuatan Mesir, mereka membandingkan, itu membuka ruang, justru kuasa kekuatan, ingat iblis sifatnya manipulatif. Justru itu yang membuka celah untuk mereka dan mereka mengalami kematian karena dipatuk oleh ular itu. Sudah memang sifat dosa, sifat iblis, hanya memanipulasi dengan berbagai macam cara supaya paling tidak orang itu kehilangan imannya. Kita terus kembali kepada kisah tentang Musa. Pada kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ketiga, pasal 4 dan pasal 3 pasal 4, bagaimana Tuhan menemui Musa setelah 40 hari, 40 tahun dia dibentuk di padang. Pada usia yang ke-80 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan Tuhan memanggil Musa kepada sebuah panggilan dan tanggung jawab rohani. Tuhan katakan kepada Musa untuk pergi dan bebaskan orang Israel dari tanah perbudakan Mesir. Dan Tuhan mempersiapkan Musa. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang menyala. Musa katakan begini, Tuhan, nanti kalau mereka nggak percaya saya gimana? Lalu Tuhan memberikan tanda. Ingat, Tuhan sedang mempersiapkan Musa. Lemparkan tongkatmu. Lalu Musa lemparkan tongkatnya. Waktu dia lemparkan tongkatnya, tongkat itu jadi ular. Musa takut. Tuhan bilang, jangan takut, pegang ekornya. Pegang ekornya. Waktu kemudian Musa pegang ekornya, maka ular itu kembali jadi tongkat. Ingat sekali lagi, Musa sedang dipersiapkan. Kenapa? Karena di Mesir, kekuatan Mesir ada dilambangkan kepada ular itu. Jadi waktu Musa pegang ekor ular itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada Musa untuk menaklukkan kuasa Mesir. Otoritas yang Tuhan berikan kepada Musa untuk mengalahkan kekuatan Mesir. Tuhan persiapkan. Lompat kepada pembacaan berikutnya, Keluaran pasal 7 sampai 7 ayat 8 sampai 12, saudara baca saja. Akhirnya Musa dan Harun datang menghadap Firaun dan minta supaya Firaun membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Musa katakan kepada Firaun, bebaskan orang Israel untuk pergi beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Justru Firaun minta tanda. Minta tanda tentang kuasa Tuhannya Musa. Lalu kemudian Musa katakan kepada Harun, lemparkan tongkatmu. Waktu Harun lemparkan tongkat, kembali tongkat Harun berubah menjadi ular. Demikian juga para ahli sihir dari orang Mesir melakukan hal yang sama. Mereka lemparkan tongkat, berubah menjadi ular. Tapi sudah perhatikan ayat yang ke-12.
Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tuhan sudah mempersiapkan Musa bahwa dia akan berhadapan dengan kekuatan yang disimbolkan oleh ular, yang menjadi kepercayaan dan keyakinan Firaun dan orang-orang Mesir. Tuhan persiapkan Musa terlebih dahulu, sehingga pada waktu datang Musa mendemonstrasikan dengan tongkat Harun yang dilemparkan. Kemudian sama halnya Mesir melakukan hal yang sama, tetapi ular dari tongkat Harun menelan kata Alkitab, ular dari Mesir. Yang menunjukkan bahwa otoritas dan kekuasaan Tuhan jauh lebih tinggi dari kekuatan kuasa yang disembah oleh orang Mesir. Tuhan mau tunjukkan bahwa kekuatan Mesir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, herannya justru kuasa dan kekuatan ini seolah-olah yang lebih menarik dari orang Israel. Sehingga mereka berkata-kata jahat. Mereka komplain kepada Musa, untuk apa engkau bawa kami keluar? Pikiran mereka teringat kepada kekuatan, kemewahan mungkin yang ada di Mesir. Dan saya katakan, itu yang menjadi celah, menjadi ruang kosong, sehingga justru dosa masuk di hidup mereka. Dan disimbolkan ular-ular yang kemudian datang mematuk mereka. Apa yang mereka pikirkan justru lebih baik, tapi justru ternyata sebaliknya. Dan karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka datang kepada Musa dan katakan, Musa, kami telah berdosa, kami telah bersalah, kami telah berkata-kata tentang Tuhan dan engkau. Makanya hati-hati dengan kata-kata, saudara. Ya. Nah, ayat yang ke-8 saudara perhatikan baik. Karena orang Israel kemudian mereka bertobat, Tuhan katakan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Banyak yang mati di antara orang Israel karena dipagut oleh ular. Tuhan perintahkan Musa, buat ular tembaga, taruh di atas kayu, di atas tiang. Dan barang siapa yang telah dipagut oleh ular, tetapi kemudian dia memandang kepada ular yang dibuat oleh Musa itu, maka dia tidak akan mati, tetapi justru dia akan hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa berkata, lihat kepada ular itu, mungkin banyak orang yang berkata, bagaimana mungkin? Justru karena ular itu kami banyak yang mati karena dipagut, dan kami ini sedang kesakitan dipagut. Bagaimana mungkin kami akan melihat? Nampak tidak rasional, sama sekali tidak rasional. Tapi banyak peristiwa di dalam Alkitab kita dapatkan. Saudara ingat ketika Nikodemus datang kepada Yesus, Yohanes pasal 4, pasal 3. Nikodemus datang kepada Yesus, bertanya kepada guru, bagaimana caranya supaya saya dapat hidup kekal, dan bagaimana saya dapat hidup kekal dan warisi kerajaan sorga. Yesus katakan begini, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak mungkin masuk dalam kehidupan atau menikmati kehidupan kekal. Nikodemus katakan begini, bagaimana mungkin saya yang sudah tua ini kemudian masuk kembali ke rahim ibuku dan kemudian dilahirkan kembali? Bukan tentang makna literalnya,
Tetapi Yesus yang bicara tentang kelahiran baru di dalam Tuhan. Minggu lalu kita bicara tentang jubah keselamatan. Kembali kepada the serpent tadi. Bagaimana mungkin kami harus melihat kepada ular itu? Perhatikan baik. Di antara orang Israel saat itu ada yang mati di pagut. Ada yang dipagut tapi belum mati. Ada yang sedang menderita. Dan puji Tuhan mereka bertobat dan minta Musa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, bikin ular, taruh di atas tiang. Siapa yang melihat, sekalipun sudah dipagut, dia akan hidup. Saudara, kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 27. Saudara juga bisa lihat di screen. Yohanes pasal 14 ayat 27 katakan begini. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Antara ular yang memagut orang Israel dan ular yang ada di atas tiang itu adalah berbeda. Adalah berbeda. Ular yang memagut mereka adalah ular yang mendatangkan kematian. Tetapi ular yang dibangun, yang ada di atas tiang itu adalah ular justru barang siapa yang melihat, dia akan menikmati kehidupan. Saudara perhatikan baik. Ular itu bukan lambang Yesus, bukan. Ular dilambangkan pada kisah ini adalah kuasa yang ditaklukkan oleh Tuhan. Atau kuasa dosa yang sudah ditaklukkan. Kita semua mengerti bagaimana Yesus membawa dosa seluruh umat manusia. Dia pikul bawa di kayu salib. Ya. Yesus membawa seluruh dosa umat manusia. Dia bawa, dia pikul. Alkitab katakan dia menjadi dosa. Kita akan baca ayat-ayatnya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di kayu salib itu. Yesus seperti sedang memamerkan kepada seluruh dunia bahwa ular ini sudah ditaklukkan. Ular yang yang membawa kematian, yang memagutmu. Ular yang telah membunuh sekian banyak sudah ditaklukkan. Saudara ingat kalau saudara nonton film-film kerajaan, ya, kalau dalam perang tiba-tiba rajanya mati, kepala raja yang dipegang. Tiba-tiba itu menandakan kemenangan. Seperti Yesus yang sedang memegang ular itu dan berkata kepada seluruh dunia bahwa dosa sudah ditaklukkan. Jadi dengan memandang kepada ular itu bukan lagi memandang kepada kekuatannya, tetapi memandang kepada kuasa ular yang sudah ditaklukkan oleh Yesus di kayu salib. Itu pesan pentingnya. Kuasa dosa yang sudah ditaklukkan. Sehingga barang siapa yang sudah dipagut oleh ular. Ketika dia melihat kepada Yesus, ketika dia memandang kepada salib itu, kepada dosa yang ditaklukkan di kayu salib itu. Dia mengalami kehidupan. Di kayu salib, dosa kehilangan kekuatannya. Di kayu salib dosa kehilangan kekuatannya. Alkitab katakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia pikul dosa kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini adalah hari-hari yang saya katakan tadi. Kita berhadapan dengan suasana yang sangat keras, menyedihkan, menakutkan, macam-macam lagi. Ada intimidasi. Seolah-olah banyak sekali orang yang sedang, ada kuasa di luar sana. Yang sedang mempengaruhi, bahkan lebih ekstrim, sedang memagut, mematuk, mematikan, membunuh. Karena tujuan iblis itu. Tujuan iblis adalah mencuri, membunuh, menghancurkan. Itu tujuan iblis. Yohanes pasal 10.
Tetapi Yesus datang memberikan kehidupan supaya seluruh umat manusia, domba-dombanya memiliki kehidupan dalam segala kelimpahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ular tembaga yang dibangun, yang Tuhan perintahkan kepada Musa bangun, taruh di atas tiang. Pada kisah ini menceritakan tentang kuasa Tuhan yang lebih besar. Kuasa Tuhan yang lebih besar. Ingat, Musa, dia pegang ular itu. Gambarannya jelas di situ. Bahwa Musa mendapatkan otoritas. Kuasa Tuhan lebih besar. Waktu dia pegang ekor ular itu, berubah kembali menjadi tongkat. Waktu ular jejadian dari orang Mesir pun jadi. Tapi ular dari tongkat Harun menelan tongkat-tongkat itu. Kisah ini, ular tembaga itu bicara tentang kuasa Tuhan yang lebih besar, yang telah menaklukkan dosa. Menaklukkan kekuatan iblis. Makanya Alkitab katakan, Musa katakan, barang siapa yang sekalipun sedang menderita karena sudah dipagut. Tapi ketika dia melihat kepada ular tembaga itu, yang sudah ditaklukkan itu, maka dia akan hidup. Saudara, orang yang sedang ketakutan karena dipagut oleh bisa ular, kira-kira pikirannya begini. Dia akan membayangkan bahwa bisa itu mematikan. Dia akan mati. Aduh, gimana sebentar lagi mati kalau dipagut. Ini ular berbisa macam-macam. Tetapi dengan mengalihkan dan melihat bahwa ular yang mematuk dirinya sudah mati di kayu salib, dan mengarahkan hati dan imannya melihat kepada kuasa itu, maka itu memberikan kekuatan dan kemenangan baginya. Sehingga kuasa yang tadinya menakutkannya, karena akan mematikannya, akan kehilangan kuasa. Karena imannya tertuju kepada kuasa yang lebih besar. Karena imannya tertuju kepada kekuatan yang lebih powerful. Dan apa yang menakutkan sudah ditaklukkan. Sudah ditaklukkan. Sehingga hari ini, kebutuhan dunia hari ini adalah dengan kembali melihat kepada Kristus di kayu salib. Banyak orang yang meninggal justru bukan karena dipagut ular itu sendiri, tapi pikirannya justru tertuju kepada poison dari ular itu, sehingga dia kehilangan imunnya, dan justru dia bisa sehat tapi akhirnya mati. Kalau kita bisa ambil kronologis fisiknya kira-kira. Tapi hari-hari inilah hari-hari untuk kita menghidupkan kembali beriman kita kepada Tuhan. Tidak ada jawaban yang paling powerful bagi dunia hari ini selain dunia harus kembali melihat kepada Kristus di kayu salib. Pertolongannya hanya kepada Yesus, bukan lagi kepada ular, bukan. Kemudian seolah-olah kita mencari ular yang lebih powerful. No. Poin pentingnya adalah kuasa Mesir, kuasa dunia, kuasa dosa sudah ditaklukkan. Saudara, kalau saudara lihat lambang dari Organisasi Kesehatan Dunia kan ada tiang, kemudian ada ular di situ kan, ya. Juga kalau sudah lihat di lambang-lambang obat-obatan farmasi itu ada lambang cup sama ular, ya. Itu bicara tentang dewa kesembuhan, ya, yang disebut Asklepian. Kemudian untuk farmasi disebut ada Dewi Haigea, putri dari Asklepian tadi, dewa kesembuhan. Saya tidak boleh bicara terlalu jauh tentang hal ini, tapi saya ingin berkata kepada saudara, vaksin ya silakan, ya vaksin itu mandatory katanya, harus. Tapi kehidupan itu harus kepada Kristus. Iman kita, kehidupan itu harus kepada Kristus.
Jawaban terhadap kebutuhan persoalan dunia hari ini adalah Kristus. Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Apapun bentuk patukan dari dosa, patukan iblis, apapun bentuk fisiknya, yang hari ini ditakuti oleh dunia. Ingat, di dalam diri kita ada kekuatan, ada kuasa. Sebab kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan ada kehidupan yang melampaui kehidupan sementara di dunia. Itu kehidupan kekal. Itu jaminannya. Itu jaminannya. Di dalam diri kita, di dalam diri orang percaya. Ingat, apapun yang sedang mengintimidasi dunia hari ini, sekalipun ada yang sudah terpagut, ada yang sudah berdosa, katakan begitu. Alkitab katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, aku akan jadikan putih seperti salju. Waktu memandang kepada Kristus di kayu salib, bahwa kuasa maut itu sudah ditaklukkan, dosa itu sudah dikalahkan, maka kuasa dosa kehilangan kekuatannya. Yang kita terima adalah kehidupan. Barang siapa yang memandang kepada Kristus, memandang kepada salib itu, Alkitab katakan sekalipun dia sudah dipagut, dia sudah berdosa, tetapi kuasa salib Kristus lebih powerful dari kuasa dosa. Sehingga orang yang sudah berdosa, waktu dia datang kepada Tuhan, dia tetap hidup. Katakan amin. Itu kekuatan di dalam Tuhan. Itu yang ada di dalam diri kita. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Kita kembali fix cara pandang kita tentang Tuhan. Untuk memandang kepada Tuhan. Ingat, orang Israel, bangsa Israel, karena ketidaksabaran, itu kemudian tumbuh. Itu memberi ruang, celah, untuk justru dosa yang membuat mereka kehilangan kehidupan. Justru mereka banyak yang mati. Alkitab katakan demikian. Kemudian pada kisah ini, ular tembaga itu juga bicara tentang kemenangan, kesembuhan, keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Haleluya. Segala bentuk kesakitan atau apapun di hidup kita yang diakibatkan oleh dosa. Sekali lagi. Segala bentuk atau suasana yang diakibatkan oleh dosa yang terjadi di dalam diri kita. Alkitab katakan begini. Tuhan telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada lagu katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Dengan memandang kepada Tuhan, dengan memandang kepada Kristus, kepada salib itu. Ingat, ular tembaga itu bukan Yesus, bukan. Ular tembaga itu adalah kuasa yang ditaklukkan. Akan melihat bahwa apa yang menakutkan mereka ternyata di kayu salib dia kehilangan kuasa dan kekuatannya. Yesus sedang berkata kepada seluruh dunia, hai maut, di mana sengatmu? Yesus sedang berkata kepada dunia bahwa dosa telah kehilangan kekuatannya. Satu Korintus 15 ayat 54 katakan begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Jubah keselamatan, kebenaran. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Haleluya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Katakan amin.
Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Itu kemenangan buat orang percaya. Itu kekuatan kita, orang yang percaya kepada Tuhan dengan memandang kepada Kristus. Waktu kita kembali melihat peristiwa penyaliban Yesus, kepala pasukan Romawi, dalam pembacaan awal kita, Markus 15:39. Orang yang berdosa, orang yang jahat, yang saya katakan tadi, kalau kita ada di situ kita akan marah. Kita akan katakan, saya tidak akan pernah lupa wajah jahatmu. Saya tidak akan pernah lupa perbuatanmu yang menyakitkan. Orang yang sedemikian jahat dalam pandangan kita. Waktu dia melihat Yesus. Kalau orang berdosa, yang sebelumnya bahkan belum mengerti tentang kasih karunia, Tuhan memberikan pengalaman kemuliaan. Waktu dia memandang kepada salib Yesus, dia melihat kepada Yesus. Pada waktu Yesus mati, ada perubahan di dalam dirinya. Ada sesuatu yang sangat ekstrim berubah di dalam diri orang. Dia mengakui yang tadinya dia marah, dia paku, dia pukul, tapi pandangan itu berubah sama sekali. Berubah sama sekali. Dan dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Hari ini kebutuhan dunia adalah melihat kepada Kristus. Di sana ada kekuatan. Di sana ada kemenangan. Pikiran kita jangan tentang iblis yang memagut, yang sedang menguasai seolah-olah. Pikiran kita jangan kepada racun itu iblis. Ingat, iblis sifatnya penipu. Dengan cara apapun, dia bisa menggunakan akal kita. Kita mungkin, iya sudah terlalu lama perjalanan. Kenapa sih? Kenapa Tuhan dan segala macam? Masa setiap hari ini terus, bosan tahu? Tapi itu memilukan hati Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak di antara orang Israel yang sudah dipagut. Tapi mereka memandang kepada tiang ular tembaga. Dosa yang sudah ditaklukkan, ada Yesus di sana. Salib itu memberikan, mendatangkan, menghadirkan perubahan yang besar. Hai maut, di mana sengatmu? Puji syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus kita sudah memperoleh kemenangan oleh kasih karunia. Hari ini dunia belum punya solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Tapi saya berkata kepada semua orang percaya, Anda yang beribadah bersama dengan kami, di dalam dirimu ada kekuatan yang lebih powerful. Di dalam dirimu ada pertolongan. Di dalam dirimu ada kemenangan, ada keselamatan yang sudah terlebih dahulu Yesus berikan untuk hidup kita. Hanya hati-hati dengan kata-kata. Hati-hati dengan bentuk komplain kepada Tuhan. Hati-hati dengan pikiran kita. Hari ini jalan yang terbaik adalah dengan banyak kali kita nggak ngerti cara Tuhan bekerja. Banyak kali. Tapi kalau firman Tuhan katakan, ayo lihat. Pandang Yesus. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang kucinta. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang berkuasa.
pandang kepada Yesus dengan bersuka. Waktu kita belajar memandang kepada Yesus, maka pikiran kita terarah kepada Kristus. Itu menarik kuasa salib itu di dalam diri kita untuk sanggup memulihkan, mengubahkan hidup kita, orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermisi, Tuhan akan jadikan putih seperti bulu domba, seperti salju, disucikan oleh Tuhan. Kuasa dosa kehilangan kuasanya, karena Kristus Yesus sudah menaklukkan dosa itu di kayu salib. Hari ini saya ingin mengajak jemaat GPD Brisbane dan Anda yang beribadah. Saya nggak tahu persis apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Anda mungkin berkata, iya sih Pak Pendeta nggak hidup di Indonesia. Tapi saudaraku yang kasih, bukan tempatnya yang membuat kita aman. Tapi saya tetap percaya bahwa kasih karunia-Nya lah yang membuat kita aman. Sehingga bagian kita adalah berserah, bersyukur, percaya betapa hebat kuasa Tuhan.